Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Terima kasih ya sudah datang pada pagi hari ini, karena kita setiap bulannya melakukan pertemuan kelompok atau jadwal kedua. Masih semangat ibu? Masih. Oke. Kalau gitu sekarang kita tepuk semangat ya, biar semua tambah semangat. Ya. Saya mulai ya, begini caranya. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya. Ya. Jadi sambil lihat saya, oke adik. Kita mulai ya. Kita mulai semuanya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah mulai semangat ya? Ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya karena sudah semangat pada pagi hari ini. Sekarang kita akan membahas tentang penelantaran anak, yaitu perlindungan anak ibu ya. Jadi ini ada istilahnya penelantaran anak. Apakah ibu-ibu mengetahui tentang penelantaran anak? Apa yang dipikiran ibu-ibu tentang penelantaran anak? Apa? Anak yang bagaimana? Anak yang tak terurus. Tidak terurus. Ya. Kemudian menurut Ibu Rohani apa yang terlintas di pikiran Ibu tentang penelantaran anak? Anak yang bagaimana? Tidak perhatikan. Tidak diperhatikan oleh Orang orang tuanya. tuanya. Oke. Di sini ada yang tidak memperhatikan anaknya? Tidak ada. Semua pasti memperhatikan anak-anaknya ya. Kalau gitu sekarang kita akan membaca tentang kisah Tasripin. Tasripin ini bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Oke, ini rupanya Tasripin ibu. Silakan ini Kak. Adiknya ya, adiknya. Jadi saya bacakan ya. Kita Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah namanya Bu, Kecamatan Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah. Ya, Tasripin yang 12 tahun itu harus menafkahi untuk menghidupi ketiga adiknya, yaitu Dandi 9 tahun, Riyati 7 tahun, dan Daryo 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya sudah meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun yang lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, kemudian membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat musim tanam. Sudah bekerja di sawah dia Bu ya, kerjaannya keras sekali. Ini kisah nyata, ya sudah masuk TV nih. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur saja. Sisanya untuk jajan adik, jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Jadinya Tasripin ini putus sekolah gitu ya. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya itu pergi sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Ya, begitu cerita dari Tasripin. Dari cerita Tasripin ini Bu, bagaimana tanggapan Ibu tentang sosok Tasripin? Sosok Tasripin ini menurut Ibu seperti apa? Anak yang bagaimana?
anak yang bertanggung jawab, anak yang baik, kemudian anak yang soleh, yang kuat dalam menghadapi cobaan dalam hidupnya ya, apalagi dia menghidupi ketiga adiknya tanpa kedua orang tuanya. Apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Pekerjaan apa saja tadi yang saya bacakan? Kemudian cuci, memasak, mengurus adik-adiknya, pergi mengaji, dia mengantar adik-adiknya. Mahmud orang sekolah. Nah, Lala apa apa yang yang disuruh dilakukan nabi itu lu dong layak kita tahu dilakukan deh oleh mah. seorang anak seumuran dengan Tasripin yang umurnya 12 tahun. Apakah layak seorang anak sebenarnya tidak mempunyai layak, tapi tanggung kan jawab itu? tidak ada yang mengurus adik-adiknya. Layak sih. Kenapa lo tanah nih? Masih 12 tahun ya. Jadi seharusnya orang tuanya ya mengurus Tasripin dan ketiga adik-adiknya. Kalau setahu ibu umur 12 tahun masih apa yang dilakukan mereka umur 12 tahun? Sekolah, bermain bersama teman-temannya. Jadi Tasripin ini menghilangkan masa depannya ya Bu ya, karena dia harus putus sekolah, terus tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Jadi tanggung jawab yang dipikirnya sangatlah berat. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Apa yang seharusnya dilakukan oleh keluarga terdekatnya Tasripin? mengurusnya, Membantu mengurusnya, membantu dalam mengurus adik-adiknya ya, memberikan santunan apa, buat membantu kehidupan Tasripin dan ketiga adik-adiknya. Jadi ibu ya, yang dimaksud dengan penelantaran itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Karena anak itu mempunyai hak ya, hak untuk mendapatkan hidup yang layak, terus kemudian mendapatkan pakaian yang layak, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian banyak hak-hak anak yang harus kita penuhi dalam hidupnya. Hak untuk bersekolah, hak untuk bermain, karena itu adalah dunia anak-anak yang tidak bisa kita batasi. Jadi anak yang terlantar itu adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak itu tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun secara sosial. Di sini kira-kira ada nggak Bu keluarga atau tetangga atau siapa yang Ibu kenal, teman-teman Ibu yang sudah menelantarkan anaknya? Tidak ada di sini ya. Semoga tidak ada yang terjadi, karena sangat disayangkan jika ada yang dengan sengaja menelantarkan anak-anaknya, apalagi yang ibu atau bapaknya pergi ke luar negeri untuk bekerja dan anaknya dititipkan ke neneknya. Jadi nenek tidak bisa mengurusi dan menghidupi si anak tersebut. Kan banyak sekali kasusnya seperti itu ya Bu ya. Di lingkungan lain juga ada. Ibunya pergi jadi TKW, kemudian ayahnya cuma sendiri yang mengurusi. Kemudian tiba-tiba ibunya menghilang dan tidak ada kabar, sehingga anak dan suaminya ditelantarkan. Jadi anak banyak yang putus sekolah, bahkan anak tersebut ada yang sampai bekerja putus sekolah, kemudian dia bekerja membantu pulang untuk menghidupi dia dan adik-adiknya. Cukup sekian Ibu, dari yang pertanyakan lagi sudah cukup ya. Ya, kalau begitu kita akan bertemu pada pertemuan kelompok berikutnya bulan depan ya, dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih Ibu-ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.